ini saya sebagai area manajernya atau district manajernya. Nah hari ini kebetulan saya sedang ada sesi atau program namanya Back to Starbucks. Jadi yang biasanya cuma laptopan aja gitu kan, ini saya ke toko kemudian mencoba untuk connect dengan customer, kemudian coba bikin kopi dan lain sebagainya. Tadinya saya kira customer karena saya nengok dari atas, ada pembeli ini, saya harus antri dulu. Bukan, khusus hari ini aja sih. Oh siap. 4 jam ini. Jadi Pak, kalau di Starbucks itu sebenarnya kan setiap toko berbeda-beda. Kalau di Starbucks saya riset ini, alatnya memang kami punya ada pour over, sama ada satu lagi Pak namanya Chemex. Seperti ini, Chemex seperti ini. Tapi memang kalau untuk menikmati kopi yang biasanya itu dia nggak suka nunggu terlalu lama, lebih sukanya yang pakai pour over. Karena cukup lama. Oh gitu. Sekitar 4 menitan Pak. Oh. Kadang kan kalau orang pengen cepet-cepet nunggu 4 menit udah nggak sabar Pak. Oh iya. Jadi pengennya itu mau yang cepet aja tapi Yang saya cepat. pengen manual gitu. Nah hari ini saya pakainya namanya pour over Pak. Ini alatnya, ini adalah connya. Kemudian ini kita media pour overnya. Jadi nanti akan saya tuang dari sini pakai filter gitu Pak. Ini khusus untuk Starbucks aja Pak. Kalau di tempat lain biasanya untuk bagian dalamnya ini Pak itu ada yang 3, ada yang 2 lubangnya. Kalau ini hanya satu. Kenapa hanya satu? Biar dia itu seluruh-seluruhnya ini langsung ke satu arah. Jadi flavornya itu nanti semuanya keikat di satu tempat gitu Pak. Jadi turunnya itu berbarengan. Kalau misalnya 3 kan berarti ada dari sini, dari sini, dan dari sini. Itu nanti mempengaruhi dari segi flavornya juga. Gitu. Nah kalau misalnya kita mau bikin kopi menggunakan pour over ataupun coffee press ya Pak ya, kalau di rumah ya. Coffee press. Itu kita tetap harus membersihkan dulu Pak, walaupun misal kemarin sudah dibersihkan gitu ya. Nah itu kita tetap harus bersihin dulu pakai air panas Pak. Iya. Jadi ini saya cleaning dulu ya Pak ya. Iya. Kalau biasanya berarti di rumah nyeduh kopi sendiri Pak? Iya, saya punya French press yang kecil aja untuk jaga-jaga kalau karena ke Starbucks yang saya tepatnya di Kota Bitung itu masih 30-an kilo ke Manado. Jadi ada satu Starbucks masuk dan jarak ke situ itu bisa 20 menitan. Nah, sebenarnya hampir hari-hari, cuman kalau nggak ada itu saya nyeduh beans-nya yang veranda atau espresso itu. Iya betul. Pakai apa? French press. French press. Tapi menurut saya sih Pak, kalau French press itu adalah salah satu alat yang paling mudah, tapi flavornya itu enak gitu. Ya Pak ya. Karena kadang kalau misalnya saya coba yang alat lain gitu, misalnya V60 saya nggak pakai ini gitu ya Pak ya, atau mungkin Aeropress gitu ya Pak ya. Itu kan sebenarnya hampir sama, tapi entah kenapa gitu rasanya yang French press itu menurut saya itu boldnya dapet. Kemudian juga nggak susah untuk gagal lah kalau pakai itu. Dia kan agak ke semi tubruk lah, karena dia didiamkan secara apa? Bubuknya ya, bubuknya di bawah. Selama 4 menit ya Pak ya. Iya. Nah karena tadi konnya sudah saya bersihkan Pak, sekarang filternya kan sudah saya pasang nih, ini harus saya bersihkan juga Pak. Karena kan ini namanya buatan pabrik ya Pak ya, pasti kan ada zat kimia dan lain sebagainya untuk mengangkat juga Pak. Jadi ini saya lakukan double rinse. Jadi metode V60 ini benar dari Jepang atau dari asal mula sejarah? Ini ya Pak ya, pernah dengar yang Melita itu ya Bapak ya, Melita Benz ya. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau kita bicara tentang metodenya ini seingat saya ibu-ibu dia punya anaknya TK gitu kan. Pertama kali dia menemukannya itu adalah dia suka bikin kopi, tapi dia tuh ribet karena kalau zaman dulu itu kan kopi harus disaring berkali-kali ya Pak ya. Nah kemudian dia itu
itu melihat kayak pekerjaan si anaknya itu kan, kalau anak TK dia biasa pakai kertas, terus habis itu dilipat-lipat tuh Pak. Nah kemudian dari situ dia nyoba nih, Iya. kalau misalnya saya pakai kertas gitu kan, apakah bisa gitu, itu untuk bikin coffee. Oh gitu. Itu pertama kalinya, namanya Melita Benz. Melita Benz. Yes, betul. Bukan dari Jepang sih Pak dia, saya ingat saya dari Jerman Pak dia. Tapi Melita bukan Melita Beans kan? Melita Bukan, Benz. Benz. Nah, saya kira dijadikan nama Beans lagi. Ini Bapak sedang berlibur ke Jogja atau Saya antar anak di pondok pesantren di Seragen, di mana Pak pondok pesantrennya Pak? 34 di Jalan Solo Purwodadi. Jalan Solo Purwodadi. Iya. Oh berarti ke arah ini ya Pak ya, melewati Gemolong. Iya, tahu. Kali Jambi kita tahu. Oh. Saya dari Seragen Pak, ayah saya. Oh, ayah gitu. saya dari Seragen. Jadi sedikit banyak saya tahu lah area sana. Iya, Gemolong. Istri saya orang Jawa Manado, ibunya Manado, bapaknya Jawa. Ketemu di Manado, dia SMA di sana. Tapi Bapak memang pernah tinggal di Jawa. Enggak, kecuali setelah menikah baru datang kemari. Kalau kakak ini dari Jakarta, dia belum pernah ke Jogja, saya ajak jalan-jalan. Jadi besok rencana pulang ke Jakarta tapi via Bandung. Kalau tahun lalu saya keliling Starbucks loh di Bandung. Yang dekat Kiara Condong itu Ya. Trans Bandung. Transmart Bandung. Transmart Bandung. Oh, iya. Baru saya di Jakarta di Plaza Indonesia sama di Tamrin. Plaza Indonesia itu juga ramai sekali sih Pak. Iya, ternyata ada dua. Ada dua. Satu di atas, saya nggak ke atas, cuma yang di bawah. Tapi kalau yang atas itu agak sedikit sepi karena kan orang kan lebih suka kalau naik-naik kan malas Iya, ya, betul. Pak ya. Simple, langsung ketemu langsung. Seingat saya kalau Plaza Indonesia yang bawah itu sepi juga Pak. Iya, reserve memang. Saya minum itu pertama kali di situ ditawari biji kopi apa? Saya kaget, saya bilang yang normal-normal aja. Diberi yang gua tenama atau apa itu? Saya dulu waktu Papua Indonesia Iya. tahun 2022 saya pernah training di Plaza Indonesia itu Pak. Oh. Jadi karena dulu kan untuk Jawa dia belum ada reserve, pokok reserve yang bisa dipakai untuk training Pak. Iya. Jadi saya dulu pernah training di sana selama sekitar 1 mingguan lah di sana. Memang kalau dari segi trafiknya ramai sekali kan dekat perkantoran ya, Pak, ya, Perkantoran, di sana ya. Tamrin. Saya lebih cenderung waktu itu ke situ karena lihat historisnya, katanya di situ yang pertama, betul? Grand Indonesia sih. Oh, Green Indonesia. Iya, betul. Oh, berarti jadi target berikut. Ini kopinya seperti ini Pak. Ini Oh, saya, seperti ini. untuk dry-nya ini dia medium kasar. Kalau Bapak Coffee Press kan kasar ya Pak ya. Iya. Itu biji kayak besar-besar gitu ya. Hmm. Kalau yang ini dia nggak terlalu besar. Karena kalau bijinya besar-besar itu kalau saya pakai ini nanti air lewat cepet banget. Jadi di grind medium ini. Medium. Medium. Medium Kalau namanya. yang French press, barista di Manado sarankan yang kasar, betul ya? Betul. Kasar. Wah. Ini biasanya kalau kita mau buat Pak, ini kita leveling jadi biar ininya sama dulu. Kayak gini, baru nanti kita bisa untuk proses. Oh gitu ya. Kalau di Starbucks sih enaknya untuk alat itu kan semua sudah difasilitasi ya Pak ya. Iya. Jadi kami sudah ada alat ukur dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak ke coffee shop lokal itu kan mereka ada yang menggunakan timbangan. Oh iya. Ya kan, Iya. dari airnya berapa mili dan lain sebagainya. Iya. Nah kalau kami difasilitasi, jadi kalau untuk ukuran yang tol sekian, untuk ukuran ini sekian gitu. Tapi biasanya kalau ada customer yang tanya, saya kalau mau bikin sendiri di rumah, itu proporsinya bagaimana gitu Iya. ya Pak ya. Kalau Bapak kan mungkin menggunakan 1 dibandingkan 18. Iya. 10 gram berbanding dengan 180 180. ya mililiter air. Iya. Nah kalau menggunakan yang coffee press ini, barista biasanya menggunakan 1:15 atau 1:13. Oh. Ini Bapak lebih
pengen coba yang panas atau yang dingin Pak? Yang dingin aja. Yang dingin ya, oke. Karena kan ini kopinya kopi summer Pak. Dia memang lebih cocok untuk yang dingin. Oh gitu. Ya. Oh, pasti. Jadi pertama kali itu prosesnya namanya kita blooming dulu Pak. Blooming. Ya, Bapak mungkin sudah pernah dengar Iya, ya, pernah proses dengar. blooming ya. Karena kalau proses blooming di coffee press sama di sini mungkin agak sedikit berbeda. Dan kalau misalnya kita itu menggunakan airnya sedikit, Iya. kita bisa pakai slow pouring dulu Pak. Slow pouring itu berarti nanti pengendapannya akan sedikit lebih lama karena kan airnya nggak langsung turun. Ya langsung turun ya. Ya, ini baru turun. Lagian juga satu lubangnya itu. Betul betul. Nah. Belum pernah main ke luar Jawa? Saya Iya. belum. Ah. Pengen sih Pak, tapi belum pernah Pak. Dulu sempat Pak saya mendaftar untuk jadi area manager di Manado. Ah, masa? Belum pernah. Oh, Nah tapi rezekinya di sini. oh, Kebetulan saya orang Jawa kan. Oh. Kemudian pada waktu itu kebetulan ada yang resign, kemudian oh ya udah dapatnya di sini alhamdulillah gitu. Karena kalau di Manado jauh Pak. jauh. Orang tua agak ini Pak, agak khawatir. Khawatir. Pak, ya. Tapi memang asli di Jogja sini ya? Saya. Iya, di Kalau ibu saya di ini Pak, ibu saya itu di Boyolali. Boyolali. Bapak sudah pernah dengar? Ya, pernah ke situ. Ada ipar tinggal di situ. Kemudian kalau ayah saya itu yang Sragen tadi. Sragen. Oh, Gemolong bukan? Iya betul. Oh, Sebenarnya bukan area Gemolongnya sih Pak. Sebelum Gemolongnya. sebelum Gemolong. Bapak berarti kalau ke Jawa satu tahun berapa kali Pak? Setahun sekali. Saya minta cuti kan. Saya ASN di Kementerian Agama. Bagian penghulu tukang nikahin orang. Berarti baru cuti Bapak? Cuti, iya, ambil cuti 8 hari. Berarti waktu lebaran itu belum ke Jawa Pak? 2 hari setelah Lebaran, tanggal 3 April. Mumpung masih ada cuti bersama, jadi kan tidak terpotong. Makanya saya naik kapal. Selain murah, lebih nyaman lah. Kalau naik kapal berarti berapa hari Pak dari sana? Ada 2 versi. Kalau lewat timur itu 6 hari. Kalau lewat tengah dia 3 hari. Alhamdulillah kan tidak setiap saat kapal. Saya dapat yang 3 hari. Jadi cepat tiba di Surabaya. Tanggal 6 tiba di Surabaya. Tanjung ini ya Pak ya, berarti Tanjung Perak ya Pak? Iya, Perak. Dua-duanya